أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Shadaqallahul Azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Rahmatia Bakri, mahasiswi Institut Ibu Profesional, kelas Bunda Sayang batch 6. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pendidikan seksualitas yang merupakan materi di zona 7 kelas Bunda Sayang. Apa sih pendidikan seksualitas itu? Sebelum ke sana, kita mau bahas dulu nih tentang apakah ada persamaan antara pendidikan seks dengan pendidikan seksualitas atau apakah berbeda? Jadi dulu ya, pendidikan seks itu dimaknai sebagai proses untuk memberikan edukasi tentang seks atau hubungan intim dan organ kelamin, alat kelamin, dan hal-hal yang berkaitan dengan organ tersebut. Lalu dari kata seks itu sendiri adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki atau yang biasa kita sebut jenis kelamin. Sementara seksualitas melingkupi berbagai dimensi yang sangat luas, mencakup berbagai dimensi yang sangat luas, antara lain dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis, dan dimensi kultural. Atau bisa disebut juga seksualitas ini definisinya adalah bagaimana seseorang merasa, berpikir, dan bertindak sesuai dengan jenis kelaminnya atau gendernya. Jadi pendidikan seksualitas itu cakupannya lebih besar ya daripada pendidikan seks. Lalu kenapa kita perlu mempelajari pendidikan seksualitas? Apa sih pentingnya pendidikan seksualitas ini? Jadi berdasarkan ayat yang disebutkan di atas bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, dan manusia itu hanya ada dua jenis kelamin itu, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan pendidikan di dalam Islam itu bertujuan untuk melindungi atau untuk menjaga fitrah yang ada dalam diri manusia yang sudah diciptakan oleh Allah sebagaimana aslinya, terjaga, tumbuh baik dan paripurna. Nah, pendidikan seksualitas ini artinya adalah pendidikan dalam sudut pandang Islam adalah pendidikan yang mengacu pada pendidikan akhlak dan adab yang berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan sesuai dengan syariat atau aturan yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan seksualitas ini menjadi solusi nih bagi tantangan zaman yang dihadapi oleh kita dan generasi di masa depan, anak-anak kita nantinya. Apa sih tantangan yang dihadapi sehingga kita memerlukan pendidikan seksualitas? Tantangan-tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, seks bebas. Yang kedua, fenomena LGBT. Lalu fenomena yang ketiga adalah fenomena kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan. Dan yang keempat adalah paparan pornografi terhadap anak. Seperti diketahui berdasarkan riset, berdasarkan penelitian Australia National University dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2016 di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi dengan sampel 3.006 responden usia kurang dari 17 sampai dengan 24 tahun, ada 20,9% remaja hamil dan melahirkan di luar nikah. Serem ya. Yang kedua, fenomena LGBT. Dari data Kemenkes, Kementerian Kesehatan, pada tahun 2012 ada sekitar 1 juta lebih laki-laki yang berperilaku menyimpang, dan jumlah ini naik 37% dari tahun 2009. Kenaikannya cukup besar ya. Yang keempat adalah fenomena kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan. Kekerasan pasangan ini dari hasil pendataan survei pengalaman hidup perempuan nasional atau SPHPN pada tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangannya atau bukan pasangannya selama hidupnya. Dan sekitar 1 dari 10 orang perempuan usia 15-64 tahun mengalaminya dalam kurun 12 bulan terakhir. Dan fenomena selanjutnya adalah tantangan yang kita hadapi sehingga kita memerlukan pendidikan seksualitas adalah tentang paparan pornografi terhadap anak. Ini ya, apalagi di era gadget sekarang ini. Dari data tahun 2016 saja mencatat lebih dari 63.000 anak di Indonesia telah terpapar pornografi dalam 2 bulan. Sangat mengerikan sekali. Nah, dari tantangan tersebut, tantangan-tantangan yang ada tersebut, maka kita memerlukan pendidikan seksualitas yang mampu melindungi anak-anak kita dan generasi selanjutnya dari 4 hal tersebut: seks bebas, LGBT, kekerasan seksual, dan paparan pornografi terhadap anak. Lalu selanjutnya kita akan bicara tentang apa itu pendidikan seksualitas sesuai fitrah. Untuk pembahasannya kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya. Untuk saat ini jurnal saya sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.